Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai fungsi dari tools yang ada pada aplikasi Gambit ini. Saya akan mencoba untuk menjelaskan penggunaan mouse di sini. Untuk penggunaan mouse di sini sendiri fungsinya cukup beragam, di mana kita bisa membaginya untuk 3 jenis operasi. Yang pertama adalah display operasi atau operation display. Di sini fungsinya adalah mouse untuk mengatur view dari objek kita. Selanjutnya ada picking operation, berfungsi untuk memilih atau melakukan pick pada entities tertentu, entah itu titik, garis, bidang, atau volume. Dan operasi yang terakhir adalah executing operation. Ini adalah untuk melakukan execute atau perintah melakukan sesuatu, membuat garis atau membuat mesh, itu kita di sini sebut dengan executing. Baik, kita mulai saja di sini. Yang pertama saya akan menunjukkan dari fungsi dari mouse ini dulu. Di sini saya sudah membuat sebuah objek yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam memahami cara kerja dari penggunaan mouse. Baik, di sini kita tahan saja klik kiri sampai ikon kursornya berubah menjadi sebuah buah anak panah seperti pergerakan rotasi anak panahnya. Ya, memang ini fungsinya untuk rotasi. Jika kita menggerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, maka objek akan berotasi sesuai dengan arah tersebut. Mari kita coba saja. Ya, inilah hasil dari klik kiri tahan, di mana objek akan berputar, yang mana menggunakan sumbu putarnya pada bagian tengah objek. Selanjutnya, kita juga memiliki fungsi pada klik kiri ini, tapi ditambah dengan kita menekan tombol kontrol di sini. Jika kita menekan tombol kontrol atau hold kontrol, ditambah juga dengan hold klik kiri sambil kita drag, maka ini berfungsi untuk melakukan zoom in pada bagian tertentu. Di sini dikarenakan saya melakukan zoom in pada bagian atas objek kita, maka secara otomatis jika saya melepas klik kiri ini, window box akan menunjukkan bagian yang ada di dalam kotak. Seperti ini. Ini kita lepas. Nah, jadi dapat dilihat secara otomatis dia akan menunjukkan bagian yang ada di dalam kotak. Ini saya rasa fungsi yang cukup umum untuk ditemui software-software CAD yang lainnya. Selanjutnya ada penggunaan dari middle click atau klik tengah di sini ya. Klik tengah. Jika kita menahan klik tengah, kita sesuaikan dulu gambarnya. Jika kita tahan klik tengah, seperti ini hingga berubah ikonnya. Di sini kelihatan ada 4 buah anak panah ke arah atas, bawah, kanan, kiri. Ini berfungsi untuk melakukan gerakan translasi dari objek. Jika kita gerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ini, maka objek akan bertranslasi. Seperti itu. Selanjutnya kita juga memiliki fungsi dari klik tengah. Fungsi dari klik tengah ini adalah untuk mengembalikan view pada posisi sebelum kita bergerak. Katakan ini adalah view 1 kita sebelum kita bergerak, lalu saya bergerak zoom in seperti ini. Lalu saya ingin mengembalikan atau melihat objek ini sesuai dengan view yang sebelumnya. Maka kita tidak perlu repot-repot melakukan zoom out. Kita cukup mengklik, double klik pada bagian klik tengah ini. Kita double klik untuk klik tengahnya. Secara otomatis maka window box akan menunjukkan view sebelum kita bergerak. Selanjutnya di sini kita memiliki klik kanan. Jadi apa sih fungsinya klik kanan untuk display operation ini? Kita tahan saja klik kanannya. Ini sampai ikonnya berubah menjadi suatu persegi yang dikelilingi oleh siku di corner-cornernya. Jadi klik kanan yang ditahan ini memiliki 2 fungsi tergantung dari arah geraknya. Jika kita gerakkan ke atas dan ke bawah seperti ini, maka dia berfungsi untuk
zoom in dan zoom out. Oke. Jika kita gerakkan ke bawah, maka dia menjadi zoom in. Sedangkan jika kita gerakkan ke atas, akan menjadi zoom out. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita menggerakkannya ke arah kanan dan kiri? Maka objek yang ada di tengah ini akan bergerak berotasi. Jika kita gerakkan ke arah kiri, maka dia akan bergerak berotasi seperti clockwise, searah clockwise maksud saya. Yang mana sumbu putarnya adalah di klik pertama tadi kita di sini. Dan jika kita gerakkan ke arah kanan, maka akan bergerak counterclockwise. Jadi itulah fungsi dari klik kiri, klik kanan, dan klik kanan pada display operation. Baik, selanjutnya kita ke materi picking entities atau memilih entities ya. Kita mempick suatu entities. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk melakukan pick entities ini dengan mengklik kiri dan bersama klik shift. Saya contohkan di sini. Baik, kita permudah dulu sudut pandangnya, kita buat isometri saja seperti ini. Lalu saya ganti tampilannya menjadi wireframe. Oke. Saya akan menahan tombol shift dan mengklik kiri untuk melakukan pick entities. Kebetulan di sini saya ingin memilih beberapa garis. Contoh adalah garis yang di bawah ini. Saya tahan shift dan klik kiri. Maka di sini dapat dilihat ada edge 8 yang keluar atau yang muncul pada kolom picket di sini. Oke. Saya kasih contoh lagi. Tahan tombol shift dan klik kiri. Oke, sini ada edge 7. Ada 2 edge yang sudah dipilih. Dan sini dapat juga dilihat bahwa pada saat tiap kali kita sudah memilih edge, maka warna dari garisnya itu akan berubah. Seperti itu. Pada saat masih sedang dipilih, ini akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan pada saat sudah dipilih atau sudah masuk dalam kolom picket, ini dia berubah menjadi warna ini putih atau cyan ini, seperti itu. Baik, itu adalah salah satu cara kita memilih suatu entities yang pertama dengan cara shift klik kiri. Selanjutnya juga kita bisa lakukan dengan cara melakukan drag atau ditahan. Nah, hanya saja di sini ada 2 cara sesuai dengan arah geraknya. Yang pertama adalah saya melakukan tombol shift, saya mengklik tombol shift dan klik kiri, saya gerakkan dari atas ke bawah. Seperti ini. Nah, dikarenakan tadi saya melakukan gerakan seperti ini, maka semua garis yang terkena dengan kotak ini, kotak hasil drag saya ini, akan masuk ke dalam kolom pick. Oke? Akan masuk ke dalam kolom yang telah diambil di sini. Jadi tidak perlu sepenuhnya masuk ke dalam kotak, hanya tersentuh kotaknya saja dia pasti akan langsung masuk ke dalam daerah yang atau ke dalam kolom yang telah diambil. Oke, ini adalah tata cara yang pertama untuk drag. Selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan klik kiri drag. Yang awalnya kita menggunakan klik kiri dari gerakan atas ke bawah, selanjutnya kita akan menggunakan klik kiri dari bawah ke atas. Kita tahan dulu klik shift di sini, lalu kita klik kiri, kita drag klik kiri dari bawah ke atas seperti ini. Baik, di sini dapat kita lihat perbedaannya. Jadi tadi gerakan saya itu seperti ini. Walaupun di sini ya dapat kita lihat harusnya ada sekitar 5 garis yang terkena oleh garis drag saya atau kotak drag saya, tetapi di sini yang masuk dalam kolom picket itu hanya pada bagian yang masuk seutuhnya saja atau
seluruhnya di dalam kotak drag, yang lainnya tidak. Inilah perbedaan dari gerakan klik kiri dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Jika dari atas ke bawah, maka hanya perlu menyentuh saja seperti ini, tidak perlu close, maka dia pasti sudah terpilih. Sedangkan dari gerakan dari klik kiri dari bawah ke atas, maka dia harus sepenuhnya di dalam kotak baru bisa masuk ke dalam daerah pick. Oke, seperti itu. Itulah perbedaan dari klik kiri tahan dari gerakan atas ke bawah maupun bawah ke atas. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pick entities dengan cara mengubah icon kursor terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah klik kanan tahan sampai ikonnya berubah, lalu klik kiri. Oke, maka di sini secara otomatis ya ikonnya akan berubah menjadi sebuah saya sendiri tidak tahu ini ikon apa. Kadang saya dan teman-teman bercanda dan menyebut ini adalah ikon mata. Ikon mata. Jadi pada saat sudah berubah menjadi ikon mata seperti ini, kita tidak perlu menahan tombol shift lagi. Kita hanya perlu langsung melakukan klik kiri saja pada entities yang ingin kita pilih. Contoh pada garis ini kita cukup klik kiri saja, dia secara otomatis keluar, secara otomatis keluar, secara otomatis keluar. Kita langsung klik kiri saja. Ini lebih praktis sebenarnya. Tetapi kelemahannya pada saat seperti ini kita tidak bisa melakukan display operation, kita tidak bisa melakukan translasi maupun rotasi terhadap objek. Itulah kelemahannya. Jadi kita kondisional aja bentuk kursor seperti apa yang kita butuhkan di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan mouse yang terakhir, yaitu untuk executing operation atau operasi untuk mengeksekusi pada perintah tertentu. Saya contohkan pada video kali ini adalah kita ingin mengetahui informasi pada edge tertentu. Ini bisa diklik di sini, lalu kita tinggal pilih garisnya. Untuk metode yang pertama adalah kita lakukan cukup manual, kita tahan tombol shift, lalu kita klik kiri. Di sini sudah terlihat atau sudah keluar garis yang kita pilih, lalu kita tinggal klik apply di sini. Sebelum itu saya buka dulu di sini supaya kelihatan lebih jelas. Kita klik apply, maka di sini akan tampak garis 8 itu sudah diketahui propertiesnya. Ini fungsi dari salah satu menu informasi di sini. Oke. Lalu kita juga bisa melakukan executing operation dengan cara merubah ikon kursor ini menjadi bentuk mata terlebih dahulu. Kita tahan dulu, klik kanan dulu, lalu klik kiri. Setelah itu kita pilih garisnya, misal saya memilih adalah garis yang sebelah sini, kita pilih dulu kiri dulu tanpa perlu memencet tombol shift. Setelah itu kita tidak perlu memencet tombol apply di sini. Kita cukup klik kanan di sini, maka secara otomatis dia akan mengeksekusi. Dapat kita lihat ini berubah menjadi Edge 15 dan kita ketahui di sini properties dari Edge 15. Baik, demikian adalah penjelasan mengenai penggunaan mouse yang terdiri dari yang pertama adalah display operation untuk mengetahui gerak rotasi, translasi, zoom in, zoom out. Selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai picking entities, baik menggunakan klik kiri secara langsung ataupun menggunakan perubahan icon. Selanjutnya yang barusan saja yang saya jelaskan adalah execution operation.